Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami diberi Santo Yosef yang mengajak kami untuk bekerja keras bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Di setiap tempat di mana kami berada, bantu kami untuk rajin, untuk mempersembahkan diri kami, pekerjaan kami, hidup kami kepadamu lewat Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini tanggal 1 Mei adalah hari libur, hari buruh. Yang sebetulnya hari di mana oleh Paus Pius ke-12 dinyatakan sebagai hari Santo Yosef pekerja, karena Yosef bekerja keras sungguh-sungguh untuk melawan komunisme yang berasal dari kaum buruh, kaum pekerja. Jadi sebetulnya Paus Pius ke-12 menghendaki supaya Santo Yosef inilah yang menjadi patron pelindung pekerja, kaum pekerja. Bukan karena komunisme, bukan karena kerja kaum buruh, kaum pekerja, kaum petani, ya, tapi pekerja untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Itulah akar dan sebetulnya akar dari peringatan buruh 1 Mei. Ya, dan kita berharap memang ada banyak pekerja-pekerja yang ditindas, yang diperalat hanya untuk kepentingan kaum kapitalis, kaum berduit. Dan karena itulah kita berdoa supaya ada gaji yang adil, gaji yang layak dan pantas untuk para pekerja. Ya, termasuk juga pemiliknya mendapatkan hadiah yang layak dan pantas. Jadi itu kita mohon rahmat supaya para pekerja, para petani, para buruh dapat menjalankan tugas sedemikian rupa untuk supaya keluarga mereka mendapat gaji yang layak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan pertama hari ini kita diingatkan akan suatu problem yang muncul di dalam gereja perdana. Tentu saja gereja perdana adalah gereja yang berbahasa Yunani, ya. Dan mereka kaum bersunat. Nah, dan juga mereka dalam tradisi Yahudi dilarang untuk makanan binatang-binatang tertentu seperti babi, unta, ya, lalu lele, lalu belut. Jadi binatang yang ikan yang tidak berkisik. Kemudian juga binatang yang hanya berkaki, bukan kaki tapi namanya istilahnya yang itulah yang babi dan kemudian yang dilarang unta dan seterusnya. Ya. Nah, itulah larangan bagi orang Yahudi, dan itu juga ketika Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, apa yang tidak dilarang atau yang tidak haram bagi Allah juga tidak boleh haram bagi manusia. Dan penglihatan Petrus ini, Allah kepada Petrus ini kemudian 3 kali dinyatakan kepada Petrus. Karena itulah maka larangan itu tanggal, ya, sirna. Makanya karena apa? Karena ini penting bagi orang-orang non-Yahudi, ya. Orang non-Yahudi yang tidak atau boleh memakan daging babi dan seterusnya, belut dan lele dan seterusnya. Nah, jadi ini suatu cara bagaimana Tuhan sendiri yang menyatakan itu, bahwa tidak ada yang haram bagi Tuhan, dan karena itu juga bagi manusia. Tetapi tentu saja tidak berarti bahwa manusia tidak boleh makan sembarangan, tidak juga. Tetapi mereka harus perlu memeriksa, meneliti diri sendiri bagaimana makanan-makanan itu baik untuk tubuh kita. Jadi manusia yang mengecek, manusia yang melihat itu, manusia yang screening apakah memang makanan-makanan itu baik untuk dia, ya, baik bagi tubuhnya dan seterusnya. Jadi itu yang penting bagi kita, dan bagaimana Tuhan menyelesaikan problem orang Yahudi, ya, juga bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi disitulah kita melihat karya Tuhan tidak terbatas bagi orang Yahudi, tetapi bagi orang-orang non-Yahudi, bagi orang-orang yang
tidak berbahasa Ibrani atau tidak berbahasa Arab atau bahasa Yunani, dan terus tersebar ya. Dan ini menunjukkan bahwa karya Tuhan bagi orang Yahudi itu kemudian juga diwartakan bukan hanya kepada orang Yahudi tapi kepada segala bangsa seluruh dunia. Segala bangsa memuji Engkau. Dan itulah maka kita melihat dalam tradisi Yahudi kemudian ada yang harus diputuskan diskontinuitas, tapi juga ada kontinuitasnya. Ya, jadi ini faktor dasarnya berakar dari Yahudi, Yudeo-Kristian, jadi tradisi Yahudi, tapi juga menjadi ada sesuatu yang baru karena Kristus, ya, dan diwartakan kepada segala bangsa, dan kemudian diwartakan kepada kita semua yang ada di Indonesia. Maka kita bersyukur bahwa kita mengenal Kristus, bahwa kita mengimani Yesus yang diwartakan kepada segala bangsa dan diberikan kepada bangsa kita. Jadi ini akar dari Gereja Katolik, terutama akarnya berakar pada para rasul, Gereja Kudus, Katolik, dan Apostolik. Ya, Kudus Gereja Katolik satu, Kudus, Katolik, Apostolik satu. Ya. Nah itulah maka Gereja Katolik seluruh dunia satu, dan kata holos Katolik itu berarti juga kata yang satu di mana-mana. Ya. Indonesia, di Jepang, di Cina, di mana-mana satu dalam kepemimpinan Paus kita yang menjadi pengganti Petrus. Hari ini ada tabisan uskup dari Tanjung Karang, ya, uskup Lampung katakanlah, bernama Uskup Vincentius Triatmoko. Ya. Kita bersyukur ada uskup-uskup yang menjadi pengganti Petrus ya, di tempat ini, ya, di diosis Lampung dan seterusnya. Ya. Mari kita berdoa supaya gereja sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dan menyatakan di zaman yang baru ini dengan tanda-tanda dengan kebaruan dunia ini, dengan digitalisasi, semua itu ada pembaharuan, tetapi juga ada suatu penyesuaian dengan mentalitas zaman sekarang, dan itu bukan yang gampang. Semoga banyak orang semakin mengerti, memahami, dan Tuhan menyatakan itu kepada kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di sekarang ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, dan kita belajar menyesuaikan diri tanpa mengorbankan iman Katolik kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.